Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amdadna bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklumi bahwa pada zaman terdahulu para budak atau hamba sahaya sangatlah banyak yang mengabdi pada orang-orang kafir Quraisy. Namun setelah Islam hadir dan Rasulnya membawa solusi dan perdamaian, sehingga para budak dapat menerima zakat ketika mereka dimiliki oleh tuan yang bukan orang yang berzakat, meskipun mereka adalah milik tuan yang kafir atau tuan yang berasal dari keturunan Hashim dan Muttalib. Mereka diberi zakat dalam jumlah yang dapat membantu untuk merdeka. Apabila mereka tidak memiliki biaya yang dapat memenuhi cicilan dalam akad kitabah, meskipun tanpa seizin dari tuan mereka, namun mereka disyaratkan sebagai budak-budak muqatab yang melakukan transaksi kitabah yang sah, sekiranya transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya mereka penuhi, maka mereka itu mempunyai kebebasan hidup merdeka sebagaimana layaknya manusia yang merdeka. Adapun yang menjadi persoalan, mengapa Al-Quran mengungkapkan dari sebagian masarif dengan memakai huruf jar berupa lam, dan pada kalimat ar-riqab dengan memakai huruf fi, padahal mereka semuanya sama-sama berhak menerima zakat. Apa rahasia dalam perbedaan ini, dan mengapa dia menyatakan pada empat sebagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat dengan memakai huruf lam yang pada awalnya bermakna milik, sementara dalam kalimat ar-riqab memakai huruf fi yang bersifat tidak langsung? Untuk menjawab dari persoalan ini, mari kita lanjutkan kajian fikih zakat pada bab berikutnya, yaitu al-faslur rabi'u fil riqab. Adapun pasal yang keempat, fil riqab, ialah menerangkan tentang budak atau hamba sahaya. Adapun dalil tentang mustahik zakat ar-riqab sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اشتملت آية مصارف الصدقات على أصناف ثمانية، تحدثنا عن الأربعة الأولى منها وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمعلفة قلوبهم، وهم الأصناف الذي تقطع لهم الزكاة
وبقي من أصناف المستحقين أربعة: الأول في الرقاب وهو المصرف الخامس من الثمانية، والثاني الغارمون وهو المصرف السادس من الثمانية، والثالث في سبيل الله وهو المصرف السابع من الثمانية، والرابع ابن السبيل وهو المصرف الثامن والأخير. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran ini, yaitu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih, di dalamnya menjelaskan tentang mustahik zakat yang mencakup di dalamnya pada 8 asnaf atau kategori. Kami berbicara tentang 4. Yang pertama, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para pekerja zakat atau pengurus zakat, dan orang-orang yang hatinya lemah. Mereka itu adalah asnaf atau golongan yang diberi zakat. Dan ada 4 jenis atau golongan lainnya yang tersisa yang layak diberi zakat, yaitu yang pertama, hamba sahaya yang merupakan mustahik zakat kelima dari 8. Yang kedua, orang-orang yang punya hutang merupakan mustahik zakat 6 dari 8. Kemudian yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah yang merupakan mustahik zakat yang ke-7 dari 8. Kemudian yang keempat adalah ibnu sabil, orang musafir yang merupakan mustahik zakat ke-8 dan terakhir. Ayat yang membatasi mustahik zakat untuk 8 kategori telah bervariasi antara 4 pertama dan 4 terakhir. Maka ada pun yang pertama, yaitu orang-orang fakir, mereka diberi zakat sebagaimana firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Surah At-Taubah ayat 60. Adapun sebagian dari masarif atau mustahik zakat yang lainnya, mereka juga diberi zakat, mereka juga berhak menerima zakat sebagaimana lanjutan dari firman Allah, wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan para hamba sahaya dan orang-orang yang berhutang dan orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi persoalan dari ayat sebagaimana yang telah kami sampaikan, limadha abbarul Qur'anu an ba'dil masarifi billami wa ba'duha bifi. Mengapa Al-Quran mengungkapkan dari sebagian masarif dengan memakai huruf jar berupa lam, dan pada kalimat ar-riqab dengan memakai huruf fi, padahal mereka semuanya sama-sama berhak menerima zakat? Apa rahasia dalam kontras atau perbedaan ini? Dan mengapa dia menyatakan pada 4 sebagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat dengan memakai huruf lam yang pada awalnya bermakna milik, sementara dalam kalimat ar-riqab
memakai huruf fi yang bersifat tidak langsung? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak lanjutan ibarat sebagaimana berikut. Innal Qur'ana la yadhu harfan badla harfin i'tibatan wa la yughayiru baina i'tibarati jazafan bal hikmatin yunabbihu 'alayha bi kalamihi al-mu'jiz wa ma yaqiluha illa al-'alimun. Fama hadhihi al-hikmatu? Laqad ajaba az-Zamakhshari 'an dhalika bi anna al-'udul 'an lam ila fi al-arba'ati al-akhir al-idhan bi annahum arsakhu fi istihqaq az-zakati min al-arba'ati al-ula bi anna fi lil-wi'a'i fanabbaha 'ala annahum ahqa'un bi an tudu'a fihi as-sadaqatu wa yaj'alu madhinnatan laha wa masabban. Al-Kasyaf juz 2 halaman 45 sampai 46, dicetak Mustafa Al-Halabi. Sesungguhnya Al-Quran tidak menempatkan sebuah huruf di tempat huruf secara sembarangan, tidak secara sewenang-wenang kontras antara ekspresi, melainkan untuk kebijaksanaan, bahwa ia memperingatkan dengan kata-kata ajaibnya, dan hanyalah orang-orang yang alim yang mampu memahaminya. Maka apa hikmah ini? Az-Zamakhshari menanggapi hal ini dengan mengubah lam menjadi fi di 4 terakhir hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kokoh, bahwa mereka lebih kuat dalam hak menerima zakat daripada 4 yang pertama. Kenapa demikian? Karena fi yang berarti di atau di dalam adalah milik wadah. Maka beliau mengingatkan bahwa mereka berhak menaruh sedekah, mereka berhak menaruh zakat di dalamnya dan menjadikannya sebagai tempat pengumpulan atau pemasukan. Al-Kasyaf juz 2 halaman 45 sampai 46 yang dicetak ulang oleh Mustafa Al-Halabi 1367. Para pemirsa, khususnya peserta kajian fikih zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqiba Ibnul Munir fil intisaf ala kalam az-Zamakhshari bitambihi ala nuqtatin adaq wa a'maq. Qala wa thumma sirrun akharu wa adharu wa aqrabu wa innama ya'khudunahu malakan fakana dukhulul lam la'iqan bihim wa amma al-arba'atul awakhir fala yamlikuna ma yusrafu nahwahum bal wa la yusrafu ilaihim walakin fi masalihin tata'allaqu bihim. Falmal alladhi yusrafu fi riqab innama yatanawaluhu as-sadatul mukatibun wal ba'i'un falaysa nasibuhum masrufan ila aydihim hatta yu'baru an dhalika bil lamil mush'aratu bitamlikihim lamma yusrafu nahwahum wa innama hum mahalun bihadha as-sarfi wal maslahatil muta'alliqati bihi. Artinya, Ibnu Al-Munir dalam Al-Intisaf ikut mengomentari kata-kata Az-Zamakhshari dengan memperingatkan melalui kata yang lebih halus dan lebih dalam. Dia berkata, ada rahasia lain yang lebih jelas dan lebih dekat. Kenapa? Yang pertama memakai lam dan yang lainnya atau ar-riqab memakai fi.
Karena 4 jenis pertama adalah seorang malaikat ketika dia mungkin dibayar kepada mereka, tetapi mereka mengambilnya sebagai milik, maka masuknya huruf lam itu tepat bagi mereka. Maka adapun 4 yang lainnya, mereka tidak memiliki harta yang dibelanjakan sebagaimana mereka, bahkan tidak ditasarrufkan kepada mereka. Adapun harta yang dibelanjakan untuk budak hanya bisa ditangani oleh juru tulis dan penjual, sehingga bagian zakat mereka tidak dihabiskan atau tidak dibelanjakan di tangan mereka. Hal ini sampai dinyatakan dalam perasaan kepemilikan mereka atas apa yang dibelanjakan untuk mereka. Mereka tidak mungkin untuk pertukaran ini dan bunga yang terkait dengannya. Demikian pula orang-orang yang berhutang hanya membelanjakannya bagiannya kepada penguasa hutang mereka untuk melunasi hutang mereka, bukan untuk mereka. Dan adapun orang yang berperang di jalan Allah, ini adalah jelas di dalamnya. Adapun orang musafir atau ibnu sabil, seolah-olah dia terdaftar di jalan Allah, tetapi dia memilih zikir untuk memperingatkan privasinya, meskipun dia tidak memiliki semua 2 huruf. Dan mengatofkannya ibnu sabil pada kata yang dijarkan itu adalah mungkin, tetapi mengatofkan, menghubungkan kepada kalimat yang lebih dekat darinya itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkata, apa yang dibelanjakan untuk musafir bukanlah miliknya, melainkan pengeluaran untuk kepentingannya yang berkaitan dengan perjalanannya ke negaranya, dan apa yang dia perlukan untuk mencapai tujuannya, dan untuk alasan ini dapat dihabiskan, ditasarrufkan, dibelanjakan untuk tujuan transportasi yang akan membawanya ke tanah airnya, seperti pelayaran, perusahaan atau maskapai penerbangan atau kereta api misalnya. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika dzakara al-Fakhrur Razi annahu ta'ala athbata as-sadaqati lil asnafil arba'atil awail bilam at-tamlik, wa huwa qawluhu innamas sadaqatu lil fuqara. Walamma dzakara ar-riqabah abdala harfan lamih biharfi fi wa qala wa fi ar-riqabah fala budda li hadha al-farq min fa'idatin, wa tilka al-fa'idatu hiya anna tilka al-asnaf al-arba'ata al-muqaddimata yudfa'u ilayhim nasibuhum minas sadaqat hatta yatasarrafu fiha kama sya'u, wa amma fi riqabah fa yudha'u nasibuhum fi takhlisi raqabatihim min ar-riqih wa la yudfa'u ilayhim wa la yumkinuna min at-tasarrufi fi dhalika an-nasibi kayfa sya'u, bal yudha'u fi ar-riqabi bi an yu'addi anhum. وكذلك القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم، وفي الغزاة يصرف المال إلى ما يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيل كذلك. والحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاءوا، وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها يستحق الزكاة. التفسير الكبير للرازي
Wa dzakara lahu dzalika al-Khazin fi tafsirihi naqalahu al-Jamal fi khasyatihi 'ala al-jalalain. Demikian pula Al-Fakhrur Razi menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi menetapkan 4 kategori pertama dengan huruf lam untuk kepemilikan, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan miskin. Dan ketika dia menyebutkan ar-riqab, dia mengganti huruf lam dengan huruf fi yang berarti di atau di dalam, dan berkata wa fir riqab. Para peserta kajian fikih zakat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaan ini haruslah terdapat faidah atau manfaat. Adapun faidahnya adalah bahwa keempat kategori lanjutan itu mereka diberi bagian dari zakat agar mereka dapat membelanjakannya sesuka mereka. Dan adapun wafir riqab, bagian mereka adalah ditempatkan di dalam membebaskan budak mereka dari perbudakan, dan itu tidak diberikan atau dibayarkan kepada mereka sehingga mereka tidak memungkinkan dapat membelanjakan bagian itu dengan sesuka mereka, melainkan ditempatkan di dalam hamba sahaya untuk dibayarkan atas nama mereka. Begitu pula peribahasa atau perkataan tentang orang yang berhutang, hartanya digunakan untuk melunasi pembayaran hutangnya. Dan dalam perkataan ghazawah, dalam peperangan, harta itu dipergunakan untuk apa yang mereka butuhkan dalam perang. Begitu pula halnya dengan musafir. Adapun kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, bahwa sesungguhnya memberikan harta kepada 4 jenis golongan yang pertama itu adalah lebih utama, sehingga mereka dapat menggunakannya dengan sesuka mereka. Dan di dalam 4 yang terakhir, hartanya tidak diberikan untuk mereka, melainkan digunakan pada banyak arah tujuan kebutuhan yang dipertimbangkan dalam banyak sifat yang menjadi hak mereka untuk zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemakaian huruf jar berupa lam dan huruf fi pada ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat. Amin summa amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.